Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukra binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua, peserta latihan dasar kepemimpinan siswa LDKS di SMK Asyuhada Al Khairiyah Kota Cilegon tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak dikasih amanat untuk menyampaikan materi tentang organisasi dalam acara LDKS ini. Sebelumnya, untuk perkenalan, biodata dari Bapak: nama Suhaimi, tempat tanggal lahir Ciwandan 5 Agustus 1985. Bapak beralamat di lingkungan Kebalosong Kulon, RT 1 RW 4 Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Tangkil, Kota Cilegon. Nomor HP 081 90 60 64 673. Riwayat pendidikan Bapak: SD Kebalosong Kulon, MTS Al Khairiyah Cilegon, dan melanjutkan di IAIN atau UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pengalaman organisasi di kelurahan ataupun ini pemerintahan ada Karang Taruna, dan juga di masyarakatnya juga di KM Nurul Amal. Moto hidup Bapak: khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, pada kesempatan kali ini, sebelum kita lanjut ke materi tentang organisasi yang ada di dalam sekolah, yang satu-satunya diakui juga adalah yang harus ada OSIS. OSIS di sini adalah organisasi siswa intra sekolah. Di SMK Syuhada, otomatis organisasi siswa intra sekolah ataupun OSIS ini harus ada. Nah, di dalam OSIS ada yang namanya logo. Logo OSIS di sini sama-sama kita lihat gambarnya ya. Ada 8 bentuk. Yang pertama ada sudut bintang bunga bintang sudut 5. Yang kedua ada buku terbuka, terus ada kunci pas, ada tangan terbuka, ada biduk atau perahu. Yang keenam ada 17 butir padi, 8 lipatan pita, 4 buah kapas, dan 5 daun kapas. Yang ketujuh ada warna coklat menandakan untuk SMA atau SMK, dan yang selanjutnya adalah warna merah putih. Dari ke-8 ini mempunyai makna masing-masing. Untuk maknanya Bapak lebih singkatkan lagi ya. Bunga bintang sudut 5 dan 5 kelopak daun bunga di sini menunjukkan adalah generasi muda, bahwa kalian merupakan bunga harapan bangsa ya. Jadi bangsa ini ke depan tergantung pada kalian semua. Kalian adalah penerus bangsa. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan ya. Itu maknanya. Yang kedua adalah buku terbuka. Di sini menandakan belajar keras menuntut ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, sekarang saatnya kalian semua harus belajar dengan tekun, belajar dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai ada hambatan sesuatu sehingga kalian tidak belajar. Masa pandemi tetap kalian harus belajar ya. Terus yang selanjutnya adalah kunci pas. Kunci pas di sini adalah kemauan bekerja keras. Nah, semua apapun ada permasalahannya, pasti di situ ada jalan keluar, ada kuncinya ya. Lanjut di sini dengan tangan terbuka. Tangan terbuka menandakan bahwa kita harus saling tolong menolong. Terus ada juga biduk atau perahu yang melaju di laut menuju masa depan yang lebih baik. Nah, semua pasti kalian punya cita-cita. Cita-cita kalian pasti ingin menjadi lebih baik. Terus pelangi merah putih, tujuan nasional kita ya. Terus 17 butir padi, 8 lipatan, 4 buah kapas, 5 daun kapas. Nah, di sini adalah menandakan bahwa 17 Agustus 1945. Warna kuning sebagai warna lambang kehormatan, warna coklat bersifat kedewasaan,
warna merah putih adalah bangsa kita sendiri. Oke, untuk sejarah OSIS kalian silahkan dibaca saja ya, karena kita waktunya sebentar. Oke, dasar hukumnya juga sudah ada di sini. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan selanjutnya ada Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006, ada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, terus Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008, serta buku panduan OSIS ya. Nah, pengertian OSIS. OSIS terdiri dari 4 suku kata ya. Yang pertama adalah organisasi. Organisasi secara umum adalah kelompok ataupun kerjasama. Siswa di sini adalah peserta didik pada satuan pendidikan. Nah, di sini siswa di sini adalah peserta didik yang ada di SMK Syuhada. Intra berarti letaknya di dalam dan di antara, sehingga organisasi siswa ini dalam dan lingkungan sekolah. Selain luar sekolah tidak ada yang namanya OSIS ya. Sekolah adalah satuan pendidikan yang tempat penyelenggara. Jadi keempat ini maka disebutkan dengan OSIS ya. Oke, secara organisasi ya, OSIS di sini adalah warga organisasi siswa yang sah ada di sekolah, sah ini ya. Terus secara fungsional, pelaksanaannya, kebijakannya khususnya di bidang pembinaan siswaan, artinya terkandung lebih jauh dalam pengertian OSIS adalah sebagai salah satu dari 4 jalur pembinaan siswaan, di samping ketiga jalur yakni latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mendalam ya. Oke, secara fungsinya OSIS di sini ada 3 macam, ada sebagai wadah, ada sebagai motivator, dan juga ada sebagai preventif. Sebagai wadahnya adalah organisasi atau OSIS itu. Sebagai motivator adalah perangsang menyebabkan lahirnya keinginan, semangat para siswa untuk melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan yang sama ya. Sebagai preventif, fungsinya adalah sebagai intelek, dalam arti secara internal OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang secara eksternal. Tujuan OSIS di sini banyak sekali tujuannya. Yang salah satunya di sini meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa, terus memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral, mengambil keputusan yang tepat, membangun landasan kepribadian yang kuat, dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Dan masih banyak lagi tujuan-tujuan dari OSIS tersebut ya. Oke. Selanjutnya di dalam OSIS, karena di sini OSIS adalah sebuah organisasi, maka setiap tahunnya di SMK itu ada yang namanya regenerasi, pergantian. Jadi masa jabatannya di sini adalah 1 tahun. Nanti ganti lagi. Bahkan kalau yang terpilih bisa jadi periode pertama melanjutkan ke periode kedua. Syarat pengurus OSIS di sini: 1, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki budi pekerti yang sopan, santun, baik terhadap orang tua, guru, dan juga teman. Terus memiliki bakat sebagai pemimpin. Nah, setiap manusia itu adalah pemimpinnya. Terus tidak terlibat dalam hal-hal obat-obatan terlarang atau narkoba. Memiliki rasa kemauan dan kemampuan. Terus tidak duduk di kelas terakhir, artinya tidak bisa OSIS ini anggotanya dari kelas 12 kalau di SMK, harus dari kelas 10 dan juga kelas 11. Nah, seluruh kewajiban pengurus OSIS: menyusun pelaksanaan program kerja, selalu menjunjung tinggi nama baik. Terus kepemimpinan pengurus OSIS bersifat kolektif, menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, selalu berkoordinasi dengan pembina. Itu kewajibannya. Nah, di sini di dalam OSIS ada yang namanya ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris 1, sekretaris 2, ada bendahara 1, bendahara 2, dan di bagian-bagian bidang lainnya ada ketua, tugasnya di sini ya.
silahkan kalian baca saja untuk ketua ya. Terus untuk wakil ketua juga ada di sini. Terus selanjutnya sekretaris. Karena tadi Bapak bilang ada sekretaris 1, sekretaris 2, bisa diartikan sekretaris dan wakil sekretaris. Di sini tugasnya ya. Sudah, kita baca saja. Terus bendahara dan wakil bendahara. Juga di sini ada ininya, tugas-tugasnya. Silakan kalian baca saja. Kenapa Bapak menyuruh kalian silakan untuk dibaca? Karena waktu yang sangat sebentar ya, waktunya sebentar sekali sedikit. Terus ketentuan seksi, ketua seksi. Nah di sini kita akan bagi di SMK Suhada ada 6 bidang seksi. Ketuanya tugasnya apa? Disinilah ketuanya tugasnya ya. Terus lanjut. Nah tadi Bapak bilang ada 6 bidang seksi. Yang pertama adalah seksi bidang keagamaan, yang kedua seksi bidang prestasi akademik dan akademik, bidang K3, bidang humas, bidang pengembangan dan keterampilan, serta bidang kepemimpinan. Nah ini Bapak akan lihat ya, sampaikan ini adalah kegiatan-kegiatan OSIS ya. Kegiatan OSIS 2018-2019 ada baksos di bulan Ramadan, yaitu bagikan tajil ya untuk buka puasa. Kegiatan BHPI-nya ada tapi kabar ya, ada pesantren kilat dan juga yang lainnya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama menjadi pengurus OSIS. Terus di sini ada kegiatan tentang peringatan Maulid Nabi, yang mana di sini pembuatan lomba tumpeng. Sebelum lomba tumpeng di sini kita melaksanakan kegiatan marhabanan terlebih dahulu. Barusan kita lomba tumpeng dan kita makan bersama di sini ya. Inilah kebersamaan kita. Ada di sana kelas meeting, baik futsal, MTQ, kaligrafi ataupun juga yang lainnya. Nah kegiatan Jumat kreasi, karena kegiatan-kegiatannya di sini banyak sekali ya. Setiap hari ada kegiatan. Ini pelatihan Duta Pelajar Anti Narkoba BNN ya. Ini pelatihan di DPR. Nah jadi kegiatan-kegiatan kita itu selain yang ada di sekolah, kita juga ada kegiatan-kegiatan di luar ya, semacam pelatihan. Jadi semangat terus untuk menjadi pengurus OSIS, berlomba-lomba untuk menjadi pengurus OSIS karena kesempatannya sangat luar biasa. Di sini pengalaman-pengalaman yang kalian miliki sangat luar biasa, akhirnya akan membawa mental yang baik juga untuk ke depan kalian. Disinilah waktunya untuk belajar. Nah, ini adalah kegiatan Maulid Nabi. Ini masih di dalam sekolah ya, banyak sekali. Nah, itu kegiatan-kegiatannya, kegiatan CCM ataupun gini adalah bersih-bersih di masjid. Ini luar biasa, bagus sekali kegiatan-kegiatannya. Nah ini adalah pengurus OSIS. Mungkin kalian tidak tahu, tapi ini ketemu di jalan, insya Allah saling menyapa aja. Ini adalah pengurus OSIS masa 2016-2017. Ini masa 2017-18 masih pembinaannya sama dengan Bapak ya. Ini 2018-19 masih pembinaannya juga Bapak. Ini yang kemarin ataupun 2019-2020. Nah semangat untuk kalian agar menjadi OSIS ya, pengurus OSIS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.